regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Di sini pertama ada X, yaitu variabel bebas atau independen, digunakan untuk memprediksi. Nah, kalau simbol Y itu variabel terikat atau dependen, yang merupakan hasil prediksi. Tren data adalah pola penyebaran data yang cenderung berbentuk garis lurus. Regresi linear itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah suatu bentuk analisis regresi matematis yang digunakan untuk menentukan garis yang paling sesuai untuk sekumpulan data, memberikan demonstrasi visual tentang hubungan antar titik data. Persamaan garis base fit dapat diprediksi menggunakan metode kuadrat terkecil dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada menentukan persamaan perkiraan garis regresi, yaitu Y yang ada terus ada kayak topi itu dibacanya Y topi. Secara umum persamaan garis berbentuk Y topi sama dengan MX ditambah C. Jika suatu garis melalui dua titik, yaitu X, Y, dan X kuadrat, Y kuadrat, maka persamaan garisnya diperoleh dengan rumus Y1 dikurangi Y kuadrat. Nah, yang kedua itu menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati atau Y dan Y topi atau dengan rumus tutup kurung sigma, tutup kurung Y dikurangi Y topi, tutup kurung kuadrat, tutup kurung. Yang ketiga itu menentukan nilai sigma, tutup kurung Y dikurangi Y kuadrat terkecil dari masing-masing perkiraan garis regresi dan yang memiliki sigma tutup kurung Y dikurangi 2. Nah, yang ketiga itu menentukan nilai tutup kurung sigma tutup kurung Y dikurangi Y tutup kurung kuadrat terkecil dari masing-masing perkiraan garis regresi dan yang memiliki tutup kurung sigma Y dikurangi 2 tutup kurung terkecil, maka itulah garis base fitnya. Ada banyak garis yang dapat dibuat dengan cara menghubungkan titik-titik pada diagram puncak. Di sini ada garis linear atau base fit, garis atau model yang paling menggambarkan hubungan linear antar variabel. Base fit pada diagram puncak memiliki jarak rata-rata paling dekat dengan titik data, seperti gambar di samping. Berikut adalah contoh soalnya. Perhatikan diagram pencar berikut. Tentukan garis base fit data menggunakan metode kuadrat terkecil. Yang A itu menentukan persamaan garis F dan garis G. Garis F melalui titik 1,2 dan 4,4. Maka persamaan garis yaitu Y sama dengan 2/3 tutup kurung X ditambah 2. Nah, ini yang B, menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara dua yang diamati, YI dan Y1, atau sigma tutup kurung YI minus Y1 tutup kurung kuadrat. Nah, jadi di sini jumlah kuadrat residu yaitu 1,666666667. Itu yang Y minus YF tutup kurung kuadrat. Kalau yang Y minus YG kuadrat itu jumlah residunya 4. Nah, ini yang C-nya menentukan nilai sigma YI dikurangi Y1 tutup kurung kuadrat terkecil. Jika sigma YI dikurangi 1 kuadrat terkecil, maka YI merupakan garis base fit. Nilai sigma YI dikurangi Y1 kuadrat terkecil yaitu 1,666666667. Sehingga garis Y sama dengan 2/3 tutup kurung X plus 2 tutup kurung merupakan garis base fitnya. Jadi garis base fit data menggunakan metode kuadrat terkecil adalah Y sama dengan 2/3 tutup kurung X ditambah 2. Nah, selanjutnya itu persamaan regresi linear. Selain menggunakan metode kuadrat terkecil, persamaan garis base fit juga dapat ditentukan menggunakan regresi linear. Persamaan garis base fit yang berbentuk garis lurus disebut model atau persamaan regresi linear. Ini seperti gambar di sini, itu lurus. Secara umum, model regresi linear dinyatakan dengan rumus berikut, yaitu Y topi sama dengan A ditambah BX. Bentuk persamaan tersebut bisa dibaca regresi Y atas X di mana Y topi adalah nilai variabel terikat yang diprediksi. Maka
kalau X-nya itu nilai variabel model regresi linear itu disebut titik topi sama dengan A ditambah B, yaitu gradien atau kemiringan garis regresi sama dengan Y. Perlu diketahui bahwa salah satu karakteristik garis regresi adalah selalu melalui titik koordinat atau variabel bebas. B sama dengan yaitu N dikali sigma I dan X Y titik kurung minus 3. Yang kedua itu persamaan. Secara umum, model regresi linear menyamakan dua rumus hukum, yaitu y topi sama dengan A ditambah Bx menjadi A sama dengan Y bar dikurang Bx bar. Nah, untuk B-nya, rumus yang B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Di sini ada simbol-simbolnya, penjelasan simbolnya. Itu X sigma itu nilai variabel predikat yang diprediksi. X adalah nilai variabel bebas. A yaitu titik potong sumbu Y. B itu gradien atau kemiringan garis regresi. X bar itu nilai rata-rata variabel bebas. Y bar yaitu nilai rata-rata variabel predikat. N itu banyak sampel atau pasangan variabel. Jika B lebih dari 0, korelasi kedua variabel positif atau arah garisnya naik. Jika B kurang dari 0, korelasi kedua variabel negatif atau arah garisnya itu turun. Karena garis regresi linearnya adalah y topi sama dengan A ditambah Bx dan melalui titik sama dengan X, Y. Maka nilai A dapat diperoleh dengan y topi sama dengan A ditambah Bx. Y bar sama dengan A ditambah Bx bar. Jadi A sama dengan Y bar dikurangi B X bar. Ini ada contoh soalnya. Perhatikan data di syarat berikut. Tentukan koefisien korelasi data dalam tabel. Nah, ini jawabannya. Caranya tuh kan ini jadinya X kuadrat ya. Nah, itu ini yang bagian X itu kan 2 dikali 2 itu 4. Lalu di bawah X kuadrat ini. Itu hasilnya gitu. Jadi X nya itu dikali X ini. 2 dikali 2 4. 3 dikali 3 9. 4 dikali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36. Nah, kalau Y-nya itu, kalau XY itu berarti X dikali Y. Kayak ini 2 dikali 3 itu 6, 3 dikali 4 12, 4 kali 6 24, 5 kali 4 20, 6 kali 5 30. Nah, terus kalau udah dikali gitu, sekarang tinggal dijumlahin per garisnya. Nah, sigma X itu totalnya 20, sigma Y sama dengan 22. Sigma Y kuadrat itu 90, sigma XY itu 92 hasilnya. Nah, di sini kita menentukan nilai B. Rumusnya yang ini ya, B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang tutup kurung sigma X kuadrat. Kalau dia dimasukin sama dengan 5 nya itu N. Nah, N-nya itu dari jumlah kolom di sini. Kolom di sini itu ada 5 tuh. Dan 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah N-nya. Jadi harus ini 5 dikali 92 dan 2 itu XY. Ini dari sini. Itu ditaruh sini ya. Terus dikurang 20 dan 22 per 5, 90 dikurang 20 kuadrat. Nah, terus dikalikan hasilnya begini. Jadinya itu 460 dikurang 440 per 450 dikurang 400 sama dengan itu 20 per 50. Itu dibagi dan totalnya adalah 0,4. Nah, cara menentukan nilai A nya itu sigma Y dikurangi B sigma X per N. Nah, ini caranya. Dua-dua itu dari sigma Y ditaruh sini, terus jumlah B nya tadi ini 0,4 terus ini, terus dikali sigma X itu 20 per 5. Jadi 20 dikurangi 8 per 5 sama dengan 14 per 5. Yaitu hasilnya 2,8. Dengan demikian, Y sama dengan A plus BX sama dengan 2,8 ditambah 0,4X. Jadi model regresi data tersebut adalah Y sama dengan 0,4X ditambah 2,8. Selanjutnya ada materi analisis korelasi. Analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengatur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antar dua variabel. Nilai korelasi berkisar antara
antara minus 1 hingga 1. Nah, 1, jika korelasinya 1, itu korelasi positif sempurna. Jika minus 1, korelasi itu negatif sempurna. Jika korelasinya 0, itu nilai itu tidak ada korelasi linearnya. Nah, rumusnya ini itu N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per pangkat N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali pangkat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, berikut ada contoh soalnya. Perhatikan data Bifarat berikut. Tentukan koefisien korelasi data dalam tabel. Langsung aja ya. Nah, ini punya jawabannya. Ini yang di tabel itu sama kayak tadi, tapi ditambahin ada Y kuadratnya. Ini kalau Y kuadratnya itu sama kayak X kuadrat, itu berarti Y ini itu kan 3, 4, 6, 4, 5. Nah, itu 3-nya dikali 3 jadi 9. 4 kali 4, 16. 6 kali 6, 36. 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 25. Itu totalnya jadinya tuh sigma Y kuadrat itu totalnya 102. Ini cara ngerjain rumusnya itu yang tadi udah aku sebutin itu. Langsung aja ya. Ini 5 itu dari N. Ini tadi ada 5 itu. Terus 92 dikurangi 20 dikali 22 per pangkat 5 dikali 90 kurang 20 pangkat 2 dikali pangkat 5 dikali 102 dikurangi 22 kuadrat. Nah, itu ini hasilnya 460 dikurangi 440 sama dengan, ya ini 90 kali 5 itu hasilnya 450, terus 20 kali 20 itu 400. Nah, itu dikali, terus 5 dikali 102 itu 510, terus 22 kali 22 itu hasilnya 484. Nah, lalu dikurangi lagi, jadi begini, 20 per pangkat 50 dikali pangkat 26, hasilnya adalah 20. Itu dikali ya 50 pangkat 50 dikali 26, itu hasilnya 1300. Yang hasil totalnya itu adalah 0,5547. Jadi koefisien korelasi data tersebut adalah R sama dengan 0,5547.